Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir di acara Lintas Arta User Forum Optimizing BI Fast Implementation Preparation. Mohon jangan beranjak dulu karena sesaat lagi live event akan segera dimulai. Terima kasih. Innovation. In the past, innovators obtained information, communicated, then developed technology to realize their ideas. Yeah, hello. Oops, not this one. This one. Businesses that were able to innovate continuously proved able to sustain their competitive edge as well. Access to technology was key. Whether they were on a remote island or in a modern city, anywhere and anytime, if technology was readily available, they were upholding their superiority. This is the ICT era. Innovation is not limited to acceleration or expansion. ICT innovation renews old business services that have become obsolete, reaching different sets of stakeholders, and ultimately creating new businesses. Our clients, who we always serve as partners, have utilized ICT innovations and reaped the benefits. Up-to-date data about supply, needs, and delivery time is now available anywhere, even in the fields of plantations. Public servants become more friendly, with higher esteem in serving the people. Furthermore, physicians now develop better doctor-patient relationships, because all the important information they need is readily available. At Lintasarta, ICT innovations are constantly being produced by experts who are keen to keep abreast of the latest trends in providing total solutions and uphold the innovative spirit. The result is reliable business solutions that answer real challenges and at the same time provide the edge to succeed in future competition. Here we're not trying to foresee the future. We're focused on today, convinced that ICT innovation will define future business. In the future, ICT innovations will bring new business horizons and is already knocking on our doors, anywhere across the country and beyond. Lintasarta is a total solution company that wants to shape the nation's future by empowering ICT systems, your ICT systems. Lintasarta, empowering your future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih para peserta yang sudah hadir dalam acara Lintasarta webinar di pagi hari ini. Dan semoga semuanya dalam kondisi sehat selalu ya. Oke. Sebelumnya sebagai informasi ke Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan ini tentunya telah mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dengan menerapkan physical distancing dan juga kita telah dinyatakan negatif COVID-19. Jadi tentunya acara ini aman dan kita jalankan dengan mematuhi protokol kesehatan 5M tentunya. Gitu. Webinar kali ini cukup menarik ya, kita mengangkat topik yang sangat menarik sekali dan menurut saya sangat hot lah bagi rekan-rekan dari industri finansial, yaitu adalah Optimizing BI Fast Implementation Preparation. Gitu. Jadi ya topik kita hari ini adalah tentang BI Fast. Nah berbicara tentang BI Fast, tentunya ini menjadi inisiatif yang sangat krusial gitu ya di akhir-akhir ini bagi para pelaku industri finansial. Karena kenapa? Karena kita tahu bersama nomor satu implementasi BI Fast ini sudah diketok palu atau ditetapkan oleh BI untuk segera diimplementasikan oleh para bank peserta, gitu ya. Dan tentunya dengan tenggat waktu yang kita rasa cukup mepet dan sangat challenging ya. Lalu juga nomor dua, tak lupa dalam penerapan sistem BI Fast yang baru ini pastinya dibutuhkan persiapan yang sangat matang. Mulai itu dari solusi connectivity-nya,
lalu solusi infrastructure, solusi database, aplikasi payment hub, hingga sampai ke cyber security-nya. Jadi oleh karena itu pada webinar yang bertemakan Optimizing BI Fast Implementation Preparation kali ini kita akan fokus pada persiapan implementasi BI Fast pada masing-masing komponen nantinya. Kita harapkan para bank peserta akan menambah insight gitu ya dari apa yang akan kita bawakan pada hari ini. Oke, yang pertama nanti kita akan masuk ke dalam sesi pembahasan mengenai aplikasi Payment Hub Interface. Gitu ya. Lalu nanti ada sesi kedua juga tentang Oracle Database. Lalu di sesi terakhir nanti ada tentang HSM oleh TELS. Kurang lebih 3 komponen utama solusi BI Fast ini yang akan kita coba paparkan kepada para peserta webinar. Oh iya, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Idam Hafiz gitu ya. Sebagai moderator yang akan mengawal webinar pada pagi hari ini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan gitu ya. Dan juga telah hadir bersama saya ada 3 orang pembicara yang nanti akan masing-masing membawakan materi di expertise-nya masing-masing gitu ya. Bisa saya panggil satu persatu mungkin sekarang. Untuk yang pertama ada Bapak Roni Ganter selaku CEO. Iya, pagi Pak. Sehat Pak Roni? Sehat. Terima kasih Pak atas waktunya gitu ya untuk memaparkan materinya nanti. Jadi sebelumnya saya bacakan profil tentang Bapak Romi. Jadi Bapak Romi ini memang saat ini selaku CEO PT Bali International Technology. Pak Roni juga memiliki pengalaman di perbankan mulai tahun 2000 gitu ya, which is udah 21 tahun berkiprah di area perbankan. Lulusan S1 ITB dan S2-nya di Colorado University. Di tahun 2011 menjadi CEO PT Mitra Bisnis Cipta Karya. Lalu di 2016 menjadi CEO PT Bali International Technology hingga sekarang gitu ya. Nah, jadi Pak Roni nanti akan fokus untuk memaparkan aplikasi Payment Hub Interface gini ya, di mana ini merupakan aplikasi yang akan berhubungan erat nantinya dengan BI Fast Connector pastinya. Begitu. Oke, saya lanjut ke pembicara yang kedua. Di sini ada Bapak Roni Ihsan selaku Senior Technical Advisor untuk Oracle Synnex Metrodata. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi Mas Idam. Pagi Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Semangat pagi ya Pak ya, kita pagi-pagi nih langsung sharing-sharing ilmu lah kita, semoga bermanfaat acara kita hari ini. Oke, saya bacakan profilnya dari Pak Roni Ihsan. Pak Roni memang spesialis di Oracle gitu, Oracle Database. Berkiprah di dunia IT sejak tahun 1997 gitu ya, dan posisi sekarang ada di Senior Technical Advisor PT Synnex Metrodata Indonesia. Gitu. Jadi nanti Pak Roni di sini akan memaparkan tentang solusi database seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan di BI Fast Connector gitu ya. Lalu ada concern-concern apa lagi yang perlu di-highlight ketika implementasi atau bahkan sizing licensing-nya, kurang lebih seperti itu. Gitu. Dan narasumber kita yang ketiga, last but not least, di sini sudah hadir bersama kita Bapak Rizky Aditya Pradana. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Sehat Pak. Oh, panggilnya Mas aja kali Mas ya, kayaknya kita seumuran nih ya. Iya memang, saya masih muda kok kayaknya. Oh, sama Pak, saya juga masih muda. Oke, selamat pagi Mas Rizky, semoga sehat selalu. Ya, jadi Mas Rizky di sini adalah perwakilan dari TELS gitu ya. Jadi nanti beliau akan coba memaparkan tentang HSM Luna yang menjadi syarat untuk implementasi BI Fast ini. Saya bacakan sedikit mengenai profil beliau. Mas Rizky ini sudah memang bermalang melintang di dunia industri security gitu ya. Dan sekarang sebagai HSM Luna TELS Certified Engineer. Gitu. Jadi memang nih orang yang sedang dicari-cari juga nih karena implementasi TELS lagi banyak-banyaknya gitu ya. Lalu lulusan S1 dari ITS gitu ya. Nah, oke, nanti mohon bantuannya dari Mas Rizky, kita akan mengupas tuntas gitu ya tentang HSM ini, menjelaskan bagaimana sebenarnya yang dipersyaratkan dalam solusi BI itu seperti apa gitu ya. TELS ini dan juga nanti kemampuan-kemampuan lain dari HSM. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, sebelum memulai materi yang pertama yang nanti akan langsung disampaikan oleh Pak Romi,
saya ingin menginfokan juga untuk para peserta webinar, jika ada pertanyaan kepada narasumber, bisa langsung menuliskan via kolom chat Q&A gitu ya, dari fitur Microsoft Teams yang telah tersedia. Dan pertanyaan itu nanti akan kita collect dan akan kita bahas pada sesi akhir acara. Jadi ini kita mulai sesi presentasi menjadi 3 sesi, lalu nanti di akhir baru kita membacakan Q&A dari para peserta. Dan juga tidak lupa kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk dapat mengisi kuesioner nih. Jadi kita ada link kuesioner sudah di-share di kolom chat. Dan nantinya ada hadiah yang cukup menarik. Ini ada voucher OVO dan GoPay untuk 3 pengisi kuesioner yang beruntung. Wah, saya juga boleh. Nggak boleh ya? Oke, untuk mempersingkat waktu, sepertinya materi yang pertama akan langsung saya persilakan kepada Bapak Roni untuk membawakan materi terkait aplikasi Payment Hub Interface gitu ya. Oke, Pak Roni sudah ready? Kalau sudah ready, tempat dan waktu saya persilakan Pak Roni. Oke, siap. Selamat pagi Pak Idham, Pak Roni, Pak Rizky, beserta teman-teman yang hadir dalam acara webinar pagi ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Idham tentang BI-FAS di awal, di mana BI-FAS adalah infrastruktur sistem pembayaran retail yang merupakan modernisasi SKN BI dan dikembangkan sebagai switching BI-FAS dan dioperasikan oleh Bank Indonesia sebagai regulator yang dapat memfasilitasi berbagai instrumen dan kanal-kanal pembayaran secara real time, dan BI-FAS merupakan lanjutan dari fast payment yang sudah diimplementasikan semenjak tahun 2004. Dan sebagai teman-teman di perbankan mungkin sudah lebih paham tentang BI-FAS yang sekarang yang akan diimplementasikan oleh Bank Indonesia. Kita coba melihat dari sistem yang sedang berjalan sebelum menggunakan BI-FAS. Mungkin next slide ya Mbak Fitri ya. Oke. Sebagai ilustrasi yang ada di gambar, di mana nasabah melakukan pengiriman uang menggunakan kanal mobile banking maupun internet banking. Dari kanal pembayaran tersebut akan diterima oleh switching atau core banking bank, di mana akan diteruskan ke penyedia layanan payment gateway dari dan ke bank penerima. Itu yang existing sekarang. Oke, next slide. Dari yang existing sekarang ini kan muncul atau akan diimplementasikan BI-FAS. Jadi seperti apa sih gambarannya? Jadi gambaran dengan menggunakan sistem BI-FAS, kita bisa lihat di mana nasabah melakukan pengiriman uang menggunakan kanal mobile banking maupun internet banking. Dari kanal pembayaran tersebut akan diterima oleh switchingnya atau core bankingnya bank, kemudian akan dikirim ke Payment Hub sebagai interface yang menghubungkan antara core system atau internal sistem bank ke BI-FAS dengan bisa standar dari switching atau core bank yang bisa menggunakan API atau lainnya. Jadi dari format MISES di Payment Hub ini tidak mengharuskan menggunakan ISO 2022. Jadi kita tetap menggunakan existing yang ada gitu. Nanti dari sisi aplikasi Payment Hub yang akan mengkonversi ke ISO 2022. Nah, dari Payment Hub itu sendiri akan meneruskan ke BI-FAS yang terinstal di mesin data center dan di RC, di mana di mesin tersebut sudah terinstal ada database-nya, Oracle, Framework, dan CI Connector yang diberikan oleh Bank Indonesia. Nah, data-data transaksi tersebut akan diteruskan ke CI Hub Bank Indonesia melalui security data, tentunya melewati HSM ya. Dan JDK menggunakan jaringan lintas ARTA sebagai main network serta Telkom sebagai backup. Nah, itu sekilas tentang BI-FAS. Saya akan coba mempresentasikan aplikasi pendukung BI-FAS. Salah satunya adalah Payment Hub. Jadi yang menghubungkan antara internal bank dengan BI-FAS. Jadi Payment Hub di sini yang seperti yang digambar itu yang warna biru ya. Nah, di dalamnya
itu adalah komponen-komponen BI Fast. Jadi ada database server BI Fast-nya sendiri, payment hub serta SM Thales Luna ya. Jadi payment hub itu sendiri sebagai interface yang menghubungkan sistem bank ke sistem BI Fast Bank Indonesia dengan menggunakan format MISET sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Sedangkan untuk terhubung ke sistem internal bank, maka payment hub juga dilengkapi dengan beberapa format MISET yang akan menjadi inputan bagi internal sistem bank, baik untuk transaksi keluar maupun transaksi masuk, seperti format MISET ISO 8583, ISO 222, JSON maupun XML. Dengan memiliki security yang tinggi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan industri best practice sistem pembayaran. Dari sisi aplikasi atau sistem payment hub itu sendiri dilengkapi dengan load balancing, di mana payment hub mempunyai kemampuan untuk dapat merouting transaksi dari site 1 atau data center ke site 2 di RC, maupun sebaliknya. Jika salah satu site ada load yang tinggi, dia akan otomatis merouting ke site yang kedua. Jadi payment hub bukan hanya sebatas konvertor atau yang merubah message format ya dari yang existing ke 222. Tapi aplikasi atau sistem payment hub itu sendiri juga mengeluarkan output untuk delivery channel yang lain ya, untuk aplikasi lain di luar BI Fast, seperti untuk rekonsiliasi, aplikasi DHN, serta untuk kebutuhan PPATK atau GoML, serta untuk pelaporan OBOX dan LKS. Itu salah satunya, di mana selain itu fitur dari Payment Hub sendiri adalah manajemen proxy address yang seperti yang dibilang yang disampaikan oleh Bank Indonesia. Jadi BI Fast ini juga ada untuk fitur proxy address. Jadi di aplikasi Payment Hub sendiri kita mengatur manajemen proxy-nya sendiri mengikuti SOP yang ada. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Jika core banking-nya bersifat pasif, maka apa yang bisa dilakukan oleh Payment Hub? Jadi kalau core banking bersifat pasif, maka fitur web teller dari Payment Hub bisa digunakan dari sisi tellernya, termasuk penjurnalan dan pembukuan delivery channel yang terhubung dengan BI Fast, termasuk kanal-kanal yang baru. Oke, bisa next, Pak Idham. Nah, di sini adalah flow diagram BI Fast-nya yang seperti yang digambarkan di awal. Jadi dari nasabah mulai melakukan transaksi, terus diterima oleh switching, dari switching akan dilempar ke Payment Hub, dari Payment Hub akan dilempar lagi ke BI Fast menggunakan HSM, terus dilempar ke Bank Indonesia. Begitu juga sebaliknya untuk transaksi incoming. Oke, next slide. Nah, dari sisi arsitektur BI Fast-nya sendiri itu aplikasi terhubung dengan API gateway-nya bank. Dan di dalam BI Fast Payment Hub-nya sendiri itu ada fitur macam-macam seperti untuk monitoring, untuk output ke sistem lain, beserta konversi message format dari existing ke ISO 222. Oke, bisa next. Nah, ruang lingkup pekerjaan Payment Hub itu sendiri kita mengikuti dari regulator ya. Jadi fase satunya secara umum itu adalah untuk kredit transfer. Jadi ada FI to FI credit transfer, account inquiry timeout, payment status request, reversal credit transfer, administrative message, sama proxy address. Tapi kedepannya kalau ada fase kedua itu Payment Hub akan otomatis mengikuti semua fitur-fitur yang atau ketentuan yang baru dari Bank Indonesia. Oke, bisa next.
Nah, fitur dari aplikasinya sendiri itu selain routing message, itu ada workflow engine ya. Jadi makanya kalau setiap ada penambahan kanal atau segala macam, mungkin saat ini hanya dari sisi mobile banking atau internet banking. Mungkin next pengembangannya dari si bank itu seperti Laku Pandai atau nanti SKN kalau sudah tidak digunakan, dari sisi payment hub-nya sendiri itu akan menyesuaikan. Nah, di fitur yang lain itu ada monitoring transaksi, dashboard summary transaksi, reporting, audit trail, dan upload data transaksi, email, dan alert ya. Oke, next. Nah, kalau ini SOW Payment Hub interface BI-FAS-nya sendiri itu mengikuti schedule atau ini dari Bank Indonesia. Jadi untuk tahap awal ya seperti yang di slide sebelumnya itu ya untuk individual transfer, request payment, bulk transaksi, direct debit, dan pengembangan fitur-fitur sesuai dengan fase satunya Bank Indonesia yang sedang kita kembangkan nanti untuk yang ke fase 2-nya. Oke, next. Nah, untuk hubungan antara core banking atau internal system itu integrasinya kita menggunakan HTTP dan menggunakan TCP/IP socket. Oke, next. Nah, dari sini adalah fungsional dari Payment Hub BI Interface. Jadi di sini kita bisa lihat support dari Payment Hub itu sendiri adalah konversi ISO, JSON, terus ada HTTP, API, konfigurasi message flow, negative flow, monitoring dashboard, dan GUI-nya pun itu tidak menyusahkan dari sisi user ya, gampang dioperasikan. Nah, kita juga dari sisi Payment Hub juga menyediakan fasilitas untuk ekspor import. Jadi dalam kata lain, seandainya bank tidak beroperasi selama 24/7, misalnya di hari Sabtu Minggu bank tidak beroperasi, cuman data-datanya itu bisa dikolektif. Jadi dari sisi aplikasi Payment Hub itu kita bisa ambil data dan melakukan proses pengiriman ke Payment Hub-nya. Nah, untuk yang hari operasional itu akan kita lakukan secara otomatis. Oke, ini mungkin beberapa dari fungsional support dari Payment Hub-nya. Oke, bisa next. Oke, ini lanjutan dari fungsional Payment Hub-nya itu sendiri. Bisa next lagi, Pak. Nah, karena aplikasi Payment Hub-nya itu sendiri terpisah dari aplikasi BI-FAS ya. Jadi kita mempunyai hardware tersendiri, klien tersendiri, dan software pendukung tersendiri. Nah, untuk softwarenya sendiri itu database menggunakan lisensi yang sudah ada di perbankan, termasuk untuk OS-nya sendiri. Jadi kita tidak mewajibkan atau tidak mengharuskan harus menggunakan salah satu OS. Kita cukup menggunakan database atau OS dari yang sudah dipunyai oleh lisensi dari bank-bank yang akan menggunakan Payment Hub. Oke, mungkin dari sisi penjelasan saya sekilas tentang Payment Hub itu adalah yang menghubungkan antara internal system dengan BI-FAS-nya sendiri. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman bisa langsung ditanyakan, nanti akan kita jawab setelah sesi berakhir.
Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Idham. Terima kasih Pak Roni. Jadi sangat menarik Pak ya penjelasannya mengenai apa itu Payment Hub dalam total solusi besar BI Fast gitu ya. Tadi kita lihat bahwa untuk terkoneksi dari bank peserta ke BI Fast itu memang jalur utamanya adalah menggunakan aplikasi Payment Hub ini gitu ya. Walaupun nanti di belakangnya ada terkait database Oracle, lalu ada Tails Luna yang diperlukan untuk dari sisi security. Tapi memang pintu utamanya nih bisa kita lihat ini adalah aplikasi Payment Hub ini gitu ya. Nah, saya sedikit penasaran nih Pak, kira-kira ini kan aplikasi yang sangat krusial gitu ya. Kira-kira untuk implementasinya sendiri nih Pak, biasanya ketika ada bank ingin mengimplementasikan aplikasi Payment Hub ini, kira-kira challenge apa sih yang biasa ditemuin di lapangan? Apakah ada dari sisi teknis, misalkan perlu terkoneksi dengan data A, data B gitu ya, atau bahkan ada impact juga dari sisi licensing di beberapa area. Kurang lebih biasanya ada challenge apa nih Pak yang kita temuin di lapangan? Oke, terima kasih Pak Idham. Kalau dari sisi kendala atau sisi secara teknis, itu sebenarnya hampir dibilang tidak ada Pak ya. Kalau dari sisi lisensi itu biasanya kalau bank-bank peserta kan sudah mempunyai lisensi yang ada, jadi kita tidak harus sebagai contoh karena Payment Hub kita harus menggunakan, kita akan beli lagi lisensi yang baru, itu enggak Pak. Jadi kita menggunakan yang sudah ada. Nah kalau dari sisi teknisnya sendiri itu dari sisi teman-teman perbankan kita membuat gimana supaya teman-teman lebih dipermudah. Jadi tidak ada perubahan dari sisi teman-teman di perbankan. Sebagai contoh, mungkin dari keluaran dari switchingnya bank di perbankan itu menggunakan ISO 8083. Kita nggak akan aktif melakukan konversi. Jadi ibaratnya teman-teman di perbankan actionnya ya paling yang menyediakan OS, hardware ya paling ya itu Pak. Jadi nggak terlalu banyak ya ke ininya kendala ya. Ini itu Pak Idham. Ya, thank you Pak Romi ya. Semoga itu jawabannya menjadi lampu hijau gitu ya untuk menenangkan para peserta BI Fast gitu ya. Ketika untuk implementasi Payment Hub ini sebenarnya quote unquote di lapangan kita nggak terlalu banyak ketemu problem gitu ya. Jadi mudah-mudahan dari sisi persiapannya juga lebih lancar gitu ya untuk melanjutkan ke solusi berikutnya. Either itu nanti Oracle database-nya dan juga HSM Lunanya gitu. Oke, mungkin oke, satu pertanyaan lagi boleh Pak? Boleh, saya masih silakan. penasaran lagi nih. Oke ya, jadi tadi saya lihat kan banyak sekali ya fitur-fiturnya ya. Terus yang saya pengen tanyakan adalah apakah untuk pengembangan channel-channel pembayaran ke depannya aplikasi Payment Hub ini bisa di-enhance gitu ya sesuai kebutuhan. Karena kan kita tahu pengadaan yang kali ini misalkan fokus terhadap channel untuk ke BI Fast. Tapi apakah nanti kalau ke depannya ada kebijakan baru atau ada channel yang harus terkoneksi lagi gitu antar bank dan BI, ini bisa di-utilize juga nggak Pak? Karena harapan kita kan ketika kita investasi gitu ya, ya ini barang ini bisa multifungsi lah gitu ya, bisa banyak gunanya. Dan ke depan masih bisa kita utilize terus. Kurang lebih seperti itu Pak Romi. Oke, bisa sekali Pak Idham. Jadi memang Payment Hub ini kita desain bukan hanya untuk kebutuhan BI Fast-nya aja. Jadi Payment Hub kita kembangkan untuk selain konversi Pak ya dari kanal-kanal yang baru juga bisa dikembangkan sebagai mini switching atau bisa dikatakan mini gateway gitu ya, bisa dipakai untuk aplikasi pendukung. Contoh mungkin dari sisi teman-teman di perbankan mempunyai delivery channel yang lain yang membutuhkan output dari transaksi BI Fast. Nah itu bisa kita keluarkan, termasuk untuk pelaporan ke Bank Indonesia maupun ke pihak lain seperti PPATK atau untuk laporan dari sisi OBOX, LTS, dan seperti itu Pak. Dan kalau ada pun yang baru, itu dari sisi Payment Hub sangat memungkinkan untuk dikembangkan gitu Pak Idham.
Oke, terima kasih Pak Romi jawabannya. Ya, semakin lega kita ya. Jadi harapannya kita berinvestasi aplikasi ini bisa digunakan jangka panjang gitu, nggak hanya ya sesuai kebijakan aplikasi baru lagi gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Romi. Sangat menarik ya penjelasannya gitu ya, luar biasa. Nah, jadi mungkin kita untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke pembicara kedua nih. Dengan Pak Roni Ihsan dari tim Synex Metro Data yang akan membawakan mengenai Oracle Database gitu ya. Pak Roni sudah ready Pak? Oke, sudah. Oke, kalau gitu waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Roni untuk menjelaskan sedikit tentang Oracle Database ini. Karena tadi kan kita tahu ya, udah digambarkan solusinya, Payment Hub di depan, di tengah ada Oracle Database, dan nanti di belakangnya ada HSM Tails dari Luna gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang porsi tengahnya nih, Pak Ihsan. Silakan dipaparkan mengenai Oracle Database-nya. Oke. Ya, selamat pagi buat teman-teman semuanya ya. Kali ini saya akan membahas tentang Oracle ya untuk kebutuhan dari BI-FAST ya. Nah, terlebih dulu kita akan membahas apa aja kebutuhan dari BI-FAST ini ya. Next. Jadi BI-FAST nantinya akan dipakai untuk payment system ya, di mana yang nanti akan berpartisipasi adalah dari sisi bank dan non-bank. Hanya saja untuk tahap awal di sini yang akan berpartisipasi adalah dari bank ya, di mana akan running ya, itu adalah di Desember 2021 ini ya, di mana yang akan running baru dalam tahap untuk yang account base ya, berupa yang kredit transfer yang individual. Nah, selebihnya itu nanti akan running di Mei 2023 dan terakhir untuk yang instrumen base-nya nanti akan running di Desember 2023. Next. Nah, jadi kalau kita lihat timeline-nya ya, yang warna biru itu adalah dari sisi BI-nya ya. Jadi di sisi Bank Indonesia-nya harusnya hari ini ya, terakhir mereka sudah siap ya. Jadi besok awal Oktober harusnya sudah mulai UAT. Nah, diikuti juga oleh bank peserta ya. Di awal Oktober udah mulai UAT. Oke, next. Nah, adapun arsitektur dari BI-FAST di sini adalah dari sisi bank peserta menyiapkan ya site A dan site B. Jadi ada DC dan DRC yang nanti akan terhubung dengan DC dan DRC dari Bank Indonesia. Kemudian untuk kebutuhan dari infrastrukturnya ditentukan berdasarkan konektor yang ada. Nah, konektornya ada apa aja? Next. Nah, di sini untuk konektornya dibagi menjadi 4 kategori ya. Yaitu pertama adalah kategori untuk yang small bank, di mana maksimum ya pemakaian 100 transaksi per second ya. Ada yang medium sampai dengan 250, ada yang large sampai dengan 500 dan extra large di atas 500. Oke, next. Nah, pembagian untuk konektor ya berdasarkan yang tadi ada 4 kategori tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini ada kebutuhan dari production yang terdiri dari DC dan DRC, dan ada satu lagi yang non production berupa development, SIT, UIT maupun staging. Nah, untuk production sendiri kebutuhan untuk Oracle-nya itu ada yang di warna kuning ya, dan angkanya ada di warna merah. Nah, jadi kalau kita lihat kebutuhan untuk Oracle-nya di sana ada untuk yang real time database server, ada kebutuhan dari 4 host, dengan masing-masing host tersebut ada 2 CPU ya. Nah, kalau kita hitung license Oracle-nya adalah 4 dikali 2 8 ya. Kalau servernya adalah Intel, berarti faktor pengalinya adalah 0,5, sehingga 4 kali 2 8 kali 0,5 berarti untuk real time database butuh 4 license.
Nah, kemudian untuk near real time database itu hostnya ada 2, CPU-nya adalah 4. Berarti 2 kali 4 juga 8, kalikan 0,5 berarti butuh 4 license. Sehingga total license yang dibutuhkan untuk database Oracle-nya di sisi production-nya itu adalah 8 license ya. Nah, kemudian ada yang non production. Non production di sini adalah kalau kita lihat ya, itu adalah 1 dikali 1 kali 2 ya. 2 kalikan 0,5 berarti butuh 1 license, sedangkan yang satu lagi adalah 1 kali 4 4 kali 0,5 berarti 2, sehingga totalnya adalah 3 license. Nah, untuk yang non production karena dipakai adalah internal ya, biasanya dipakai oleh internal bank, kita bisa convert dari matriknya yang berupa prosesor ke matriknya berupa NUP. Jadi NUP ini berupa name user plus, di mana kalau kita convert 1 license-nya itu setara dengan 25 NUP. Sehingga kebutuhan untuk non production di sini adalah 3 kali 25 berarti butuh 75 NUP. Oke, next. Nah, ini kalau kita lihat ya yang di warna merah. Jadi yang small tersebut yang sampai 100 TPS butuh license di sisi Oracle-nya, di sisi matrik prosesornya adalah 8 ya, yang DC sama DRC. Kemudian NUP-nya itu adalah butuh yang 75. Nah, kemudian di sisi Oracle yang diwajibkan untuk dibeli selain untuk database yang Enterprise Edition juga adalah Oracle Partitioning. Nah, kemudian yang nomor 3 dan nomor 4 beserta nomor 5 itu adalah opsional ya. Hanya saja sebaiknya juga ikut dibeli. Kenapa? Karena secara tidak langsung ketika kita udah install database Oracle, semua feature yang nomor 3, 4 dan 5 tersebut itu sebenarnya sudah aktif ya. Tapi ketika yang aktif tersebut dipakai, berarti sebenarnya ada license yang harus dibeli ya untuk produk yang bersangkutan. Nah, mungkin saya akan jabarkan satu persatu untuk produk dari Oracle-nya ya, dimulai dari yang mandatory dulu sampai yang opsional. Oke, next. Nah, jadi untuk BI Fast nantinya kita akan pakai Oracle-nya adalah Oracle yang versi 19C, di mana 19C ini sudah running well untuk production, baik itu di Exadata, mesinnya Oracle sendiri, ada di OS Linux, Solaris, Windows, Z-Linux, iX, maupun di XPUX. Nah, kenapa pemilihannya adalah 19C? Ya, next. Oke, ya. Jadi bicara dulu tentang Oracle Database ya. Jadi Oracle Database ini udah cukup lama, udah 40 tahun yang udah lebih dari 40 tahun. Jadi pertama berdiri adalah tahun 78 ya. Dan udah cukup populer dipakai di seluruh dunia ya. Dan untuk BI sendiri ini bukan kali pertamanya kita kerjasama. Sebelumnya sudah pernah ya dulu untuk yang proyeknya RTGS ya. Jadi project RTGS juga BI mensyaratkan menggunakan database-nya adalah Oracle ya. Nah, kemudian ini yang kali kedua adalah untuk BI Fast juga mensyaratkan untuk database-nya adalah Oracle ya. Dan Oracle sendiri ya bisa running di satu CPU sampai ratusan CPU dan bisa dipakai untuk tipenya yang OLTP ya maupun data warehouse. Dan untuk security-nya juga secure ya, untuk high availability database-nya itu adalah bagian dari feature di Enterprise Edition-nya ya. Next. Nah, ini dia pertimbangan kenapa kita pakai yang 19C, karena 19C ini adalah yang masih extend support-nya yang paling lama ya, sedangkan yang di bawah 19C yang produk yang paling atas itu adalah yang 11. Ini sebenarnya extend support-nya udah berakhir, jadi nggak mungkin lagi kita pakai yang versi 11. Sedangkan yang versi 12 release 2 ini tidak diperpanjang extend support-nya. Jadi kalau kita lihat di situ 12.2.0.1 itu tidak ada extend support-nya. Kenapa?
Karena sebenarnya 19C ini masih family-nya dari 12 rilis 2. Sehingga ketika ada pilihan yang lebih bagus, maka kita akan milih produk database yang lebih bagus, yaitu ya 19C, di mana produk tersebut adalah memperbaiki bug-bug yang ada di versi-versi sebelumnya. Oke, next. Nah, jadi kalau kita lihat di sini yang 19C, ya, itu produknya adalah 12 rilis 2, ya, yang angka di belakangnya adalah poin 3, ya. Sedangkan kalau yang 12 rilis 2-nya, poin di belakangnya angka 1, yang 18C, poin di belakangnya ada 2, dan yang 19C ada 3. Artinya 19C ini sebenarnya masih family-nya atau perbaikan dari produk-produk sebelumnya. Tapi bukan Oracle namanya ya, ketika dia mengeluarkan produk baru tidak diikuti sama inovasi-inovasi barunya. Jadinya biarpun dia masih family-nya dari 12C, tetap di 19C ini ada inovasi baru yang dibawa sama Oracle. Next. Nah, ini dia inovasi-inovasi baru yang dibawa oleh Oracle yang baru ada di versi 19C. Pertama ada di sisi in-memory for UAT untuk data stream, ya. Kemudian kita nanti untuk di 19C ini kita bisa melakukan insert, update atau delete data di sisi DRC-nya, ya. Kemudian ada yang disebut dengan automatic index. Jadi dia akan bikinkan indeksnya secara otomatis ketika kita menganalisa suatu query, ya. Apakah query tersebut lebih bagus pakai indeks atau tidaknya. Ketika dia bagus pakai indeks, maka dia akan bikinkan indeksnya, ya. Kemudian ada untuk partitioning nanti, yaitu menggunakan SQL query untuk object storage. Jadi datanya sebagian disimpan di luar dari database-nya. Dan terakhir di sisi security-nya. Oke, next. Nah, kita bahas pertama adalah yang di sisi partitioning, ya. Jadi ini adalah opsi pertama yang wajib dibeli di BI Fast. Kenapa partitioning wajib dibeli? Ya, next. Karena tipe data atau tipe tabel yang nanti di-create di BI Fast adalah tipe tabel yang bentuknya partitioning. Nah, Oracle partitioning sendiri sebenarnya sudah diperkenalkan oleh Oracle sejak Oracle versi 8 di tahun 97 yang lalu. Jadi udah cukup lama ya Oracle memperkenalkan partitioning. Jadi maksud dengan menggunakan partitioning ini, data pada sebuah tabel tersebut nanti akan dipecah-pecah, ya. Bisa berdasarkan bulan, bisa berdasarkan tahun, atau bisa berdasarkan gabungan antara bulan dan gabungan antara bulan beserta region, ya. Misalkan Januari, yang saya tampilkan Januari untuk data yang ada di Eropa aja misalkan, atau yang ada di USA aja. Jadi data yang dicari cukup spesifik, ya, sehingga dia tidak akan mencari seluruh data yang ada, ya. Jadi kebayang kalau misalkan kita tidak punya partisi, saya punya record misalkan dari tahun 2000 sampai 2001, dan ketika saya mencari data, harusnya saya cari data hanya di 2021 aja, tapi karena saya tidak menggunakan partisi, berarti dia akan baca seluruh datanya, ya, dari tahun 2000, sehingga akan menyebabkan lama. Ya, Oke, Pak Roni, mohon maaf, reminder sedikit, waktunya kurang lebih sekitar 3 menit lagi ya Pak ya. Oke, ya, next. Silakan dilanjut Pak, siap. Ya. Next. Nah, yang di Oracle ada namanya internal partitioning, ya, interval partitioning, yang artinya ketika kita bikin suatu partisi, misalkan sampai tahun 2021, dan ketika kita masuk ke tahun 2022, otomatis Oracle akan bikinkan partisinya secara otomatis tanpa kita harus recreate ulang, ya, tabel yang bersangkutan. Okay. Next. Nah, ini yang baru di 19C. Jadi kita bisa kombinasi data-data yang sering diakses, itu kita akan simpan di dalam database-nya, tapi yang jarang diakses kita bisa simpan di luar dari database-nya. Jadi kombinasi yang ada di dalam database dengan yang di luar database. Tapi data itu tetap akan terjaga selama data tersebut bisa diakses, ya. Jadi misalkan kalau bank ya butuh data itu di-keep selama 15 tahun, nah kita bisa kombinasi seperti ini supaya
database kita nggak berat, maka sebagian data-data yang jarang diakses kita simpan di luar. Oke, next. Nah, ini yang opsi ya, opsi diagnostic and tuning ya. Next. Diagnostic and tuning ini sebenarnya by default dia udah running ketika kita install database Enterprise Edition. Ada dua komponen di dalamnya, ada yang disebut dengan diagnostic dan ada yang disebut dengan tuning. Diagnostiknya terdiri dari AWR dan ADDM. Jadi AWR ini seperti dia akan memotret database kita setiap sejam sekali. Nanti kita bisa rangkum dengan menggunakan ADDM. Sehingga kita nanti bisa monitor ya performa dari database kita. Next. Oke, jadi dengan menggunakan next. Jadi dengan menggunakan AWR di sini nantinya kita bisa mendapatkan statistik ya. Kemudian nanti kita juga bisa lihat ada apa saja informasi yang white event terjadi sehingga kita bisa analisa ada atau tidaknya terjadi bottleneck, kemudian mana aja query yang konsumsi database-nya cukup tinggi gitu kan. Next. Dan di Oracle sendiri nanti di sini akan kelihatan ya ada semacam grafik ya. Jadi ketika kita klik grafiknya, misalkan tadi ya AWR setiap sejam sekali dikumpulkan, nanti berarti dengan ADDM kita bisa kumpulkan satu hari tersebut ada 24 AWR. Nah di sini kita analisa ternyata ada yang tinggi di jam 2 misalkan. Nanti kita bisa lihat apa aja proses yang menyebabkan dia tinggi. Nah kita klik dan kita bisa lakukan analisa dan kita execute, ya itu akan berimpact ke performa dari database kita. Next. Oke, terima kasih Pak Roni Ihsan atas penjelasannya Pak. Jadi sebelumnya mohon maaf nih juga Pak Roni karena kita ada keterbatasan waktu gitu ya. Mungkin ada beberapa feature detail lagi nanti terkait Oracle 19C ini yang mungkin nanti kita bikin sesi terpisah kali Pak ya. Karena memang untuk pembahasan database Oracle ini cukup komprehensif gitu ya ke dalamnya. Jadi tadi sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Roni gitu ya. Jadi penjelasannya sangat detail Pak. Jadi kita cukup menambah informasi yang sangat banyak gitu ya terkait tentang kebutuhan database Oracle di BI-FAST ini. Jadi kalau yang saya lihat tadi kan versioningnya udah banyak gitu ya. Tapi yang akan kita gunakan di solusi BI-FAST ini dan memang kompatibel dengan aplikasinya BI adalah yang 19C gitu ya Pak ya. Benar. Gitu ya. Terus juga harapannya kan ketika para peserta bank nih menginvestasikan untuk membeli license Oracle database ini, kita lihat ini bisa dipakainya juga sampai sekitar 2027 tadi aku lihat Pak ya, ada extended supportnya akan sampai di 2027, which is itu masih sekitar 6 tahun lagi gitu ya. Jadi ya memang jadi jangan khawatir bahwa Oracle ini umurnya pendek gitu ya, misalkan baru 3 tahun nanti udah end of sales atau segala macam, itu sudah dijaminkan tadi ya bahwa Oracle punya roadmap yang cukup panjang untuk 19C ini, bahkan ada extended supportnya lagi gitu ya. Jadi bagi para bank peserta biasanya ada kekhawatiran itu ya, saya udah invest nih, takutnya cuma sebentar lagi investasinya. Jadi kesimpulannya adalah jangan khawatir bahwa Oracle ini memang bisa dipakai untuk jangka panjang juga. Gitu. Terima kasih Pak Roni Ihsan. Kita langsung masuk ke materi ketiga ya untuk mempersingkat waktu gitu ya. Di sini saya lihat Mas Rizky sudah sangat ready nih, kayaknya udah nggak sabaran. Jadi dari tadi sudah menunggu. Pembicara ketiga kita dari Mas Rizky Aditya. Beliau adalah perwakilan dari TELS gitu ya. Jadi nanti akan disampaikan mengenai apa sih ini appliance Luna TELS ini dan seri-serinya seperti apa yang harus diadopsi nanti di solusi BI-FAST. Oke, Pak Rizky sudah siap? Siap, Mas. Kalau Pak Rizky sudah siap, waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Rizky. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mas Izam. Selamat pagi Pak Romi dan Pak Roni, dan juga selamat pagi kepada peserta webinar Lintas Arta ini. Saya akan mengenalkan HSM Luna 7 yang akan digunakan untuk BI-FAST, sistem BI-FAST ini. Kemudian next. Ya. Pengantarnya adalah bahwa untuk sistem transaksi di Indonesia, untuk jaringan pengamanannya perlu ditambahkan pengamanan bahwa no trust security. Jadi kita nggak akan melakukan kepercayaan kepada, wah ini udah aman kok, ini udah aman kok. Tapi kita
menggunakan Zero Trust Security, sehingga kita harus mempertanyakan certification authority-nya, sama signing prosesnya, serta penyimpanan dari kunci-kunci atau objek-objek kriptografi itu sendiri. Dan juga kita menjamin performance transaksi yang mungkin bisa sampai high level sehingga 1000 atau 10.000 transaksi per second. Kemudian berikutnya. Nah, untuk BI Fast Payment sendiri adalah pengiriman data antara user hingga ke user B melalui perantara bank E dan central services dan menuju bank tujuan milik user B, yaitu bank B. Dan skema ini lebih banyak digunakan untuk pembayaran-pembayaran pada umumnya. Jadi dan selain pada pembayaran juga digunakan untuk beberapa aplikasi lain, misal untuk PKI, public infrastructure. Jadi skema ini udah umum digunakan. Dan salah satunya adalah pengamanannya menggunakan Thales Luna HSM dengan cara penyimpanan sertifikatnya di dalam HSM yang dijamin keamanannya karena sudah tersertifikasi oleh FIPS, oleh NIST. Sehingga skema ini sudah jadi best practice-nya untuk pengamanan pembayarannya. Next. Selain karena skema tadi, dari BI juga sudah merekomendasikan bahwa untuk konektor tipe 1 pada sisi production, dia akan menggunakan untuk 100 TPS menggunakan Thales Luna S700. Untuk 250 TPS juga menggunakan S700. Dan kemudian untuk yang 500 TPS, dia harus upgrade ke yang S750. Hal ini nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Jadi untuk TPS-nya ini, jadi untuk 100 TPS dan 250 TPS, bisa menggunakan HSM tipe yang sama karena memang kapabilitas HSM dari Thales ini memang lumayan cukup tinggi. Untuk next. Ya, jadi apa yang saya ungkapkan tadi bahwa HSM ini memiliki fitur yang sangat aman karena sudah tersertifikasi FIPS 142 level 3 dan juga memiliki fungsi partitioning, jadi bisa digunakan untuk berbagai aplikasi, tapi untuk BI Fast ini sepertinya HSM-nya dedicated, jadi satu HSM untuk satu aplikasi. Dan juga dilengkapi functionality modules apabila dibutuhkan untuk kustomisasi HSM. Dan juga throughput requirement-nya performanya hingga up to 20.000 elective curve kriptografi dan juga 10.000 RSA kriptografi modulus 2048. Sehingga untuk high performance use case, HSM ini sudah cukup memenuhi. Next. Selain pengamanan yang tersertifikasi tadi, secara fisikal, HSM ini dilengkapi dengan tamper evidence sticker, serta banyak sensor, terutama pada penutup dan skrunya, sehingga HSM tidak bisa dibongkar paksa untuk mendapatkan key-key yang mana itu adalah sensitif. Dan juga apabila HSM tidak dapat diakses atau dilakukan dan buru-buru untuk misalnya di decommission atau ingin dipindahkan ke tempat lain dengan cara yang aman, cukup dengan menekan tombol decommission button ini, key yang di dalam HSM sudah terhapus. Jadi data tidak bisa diakses oleh orang yang tidak berhak untuk mengakses data-data kriptografi yang tersimpan di dalam HSM. Next. Kemudian selain pengamanan secara perangkat, kita juga menjamin keamanan secara user. Jadi user-user pun dibatasin akses-aksesnya ke dalam HSM. Jadi akan dibagi ke beberapa user. Jadi ada crypto user yang memanage kunci kriptografi atau meng-create, jadi menghapus. Jadi yang menggunakan HSM-nya itu usernya adalah crypto user. Dan security officer dan partition security officer yaitu mengamankan dalam mengatur policy dari sisi HSM, baik HSM maupun partisi. Apabila ada banyak partisi kan bisa diatur polisinya secara sendiri-sendiri. Jadi pada BI Fast ini mungkin ada beberapa policy yang perlu disetting dulu agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya BI Fast. Kemudian ada appliance administrator yang memanage secara fisikal, jadi untuk setting network, setting konfigurasi SSH atau konfigurasi untuk portnya. Jadi dilakukan oleh appliance admin ini. Dan juga ada fungsi tambahan sebagai audit officer untuk akses log-log di dalam HSM. Jadi semua user tidak bisa menggunakan tumpuk role gitu. Jadi ya user ini hanya bisa
di kode yang sesuai. Ya. Next ya, Pak Rizky, silakan. adalah ya. Nah, ini adalah datasheet dari Thales Luna Network HSM, yaitu yang saya sebutkan tadi. Untuk tipe S700, dia sebenarnya performanya adalah up to 1000 TPS RSE 2048. Namun, yang perlu diperhatikan adalah konversinya untuk TPS BI Fast. Jadi, di TPS BI Fast ini, untuk 100 TPS itu akan menggunakan sekitar 100%-nya itu adalah 300 TPS pada sisi Luna HSM. Jadi ada konversi 1:3 TPS di sisi antara BI Fast dengan HSM. Jadi oleh karena itu, kenapa di TPS 250 dia masih bisa menggunakan S700? Karena kalau diperhitungkan 1000 TPS ini jika dibagi 3, ada sekitar 300 TPS available yang digunakan untuk BI Fast jika misalnya dibutuhkan. Kemudian untuk yang 500 TPS, karena jika kita bandingkan dengan 3 tadi, maka dia kan udah melewati angka 1000, jadi sekitar 1500-an. Oleh karena itu harus upgrade yang up to 5000 TPS ini. Jadi yang 750. Jadi perhitungannya kurang lebih seperti itu untuk TPS BI Fast dan TPS-nya HSM Luna series. Kemudian untuk perangkatnya sendiri, user akan mendapatkan untuk pet keys adalah autentikasi user untuk akses ke dalam HSM yang harus dislotkan ke dalam remote pet sebagai autentikasi aksesnya. Dan juga ada Luna Backup HSM untuk mengamankan backup dari key-key yang ada di dalam HSM. Jadi backupnya dilakukan terpisah, tidak dilakukan dalam file yang mana kadang rawan untuk diakses oleh orang-orang yang tidak berhak. Jadi Luna Backup ini pun aksesnya pun harus menggunakan remote pet dan pet keys ini. Jadi dijamin keamanannya. Kemudian next. Ya. Jadi adalah fitur dari HSM ini apabila dibutuhkan, apabila user memiliki lebih dari satu HSM, dia bisa memanfaatkan fitur load balancing. Jadi load balancing ini dimanage oleh Luna Client Software. Jadi udah bawaan dari software yang akan kami install di sisi SXS Server. Jadi tidak perlu menggunakan device lain atau software lain untuk melakukan load balancing-nya. Jadi untuk HSM ini bisa dimanfaatkan load balancing jika memiliki 2 atau lebih HSM. Kemudian next. Selain dari load balancing, ada metode high availability yang juga di-manage Luna Client Software. Dan load balancing-nya pada high availability menggunakan list busy method. Dan selain itu, pada high availability ini kita bisa mengatur settingannya untuk dia apakah aktif-aktif atau aktif backup. Sesuai yang pada dokumen get-nya dari BI, kan ada opsi bahwa apakah dia menggunakan opsi aktif-aktif sinkronisasi antar DC DRC atau aktif backup sesuai dengan kebutuhan. Kemudian next. Nah, selain itu tadi ada fungsi backup restore secara aman yang disimpan secara terpisah pada HSM backup. HSM backup ini kalau secara fisikal bentuknya hampir mirip HP Android, tapi agak lebih tebal sedikit. Dan dia itu sudah dilengkapi dengan anti-tamper device. Jadi dia tidak bisa dibongkar secara paksa untuk mendapatkan data-data dalamnya. HSM backup ini dapat membackup hingga 100 partisi atau jika dibutuhkan seperti versioning gitu. Misal satu partisi di backup 10 kali dengan periodical secara 1 bulan sekali. Jadi kan ada 1 tahun ada 12 backup. Nah, itu bisa dilakukan di dalam satu HSM. Jadi ketika dibutuhkan bisa di-restore sesuai dengan yang dianggap yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan HSM ini sudah include dalam package bundle-nya dan juga apabila dibutuhkan bisa dibeli secara terpisah. Ya, next. Nah, servis kami pada HSM, kami menyediakan HSM unit dan juga backup unit. Jadi bisa dipastikan HSM ini kan adalah perangkat kritikal. Jadi kita jamin ketika ada kerusakan atau apa sebelum agar tidak melakukan downtime yang terlalu lama. Karena kan untuk melakukan RMA harus dikirim dulu ke prinsipal dan harus menunggu barangnya untuk datang. Kita sediakan backup unit yang available 24/7 di warehouse kami.
Dan juga kami menyediakan support 24/7 serta certified engineer dengan experience yang sudah banyak sekali. Serta kita bisa menyediakan testing unit untuk customer untuk bisa mencoba terlebih dahulu integrasi dengan sisi BI. Mungkin sekian dari saya, Mas Izam, Mas Idam. Baik. Terima kasih Mas Rizky atas presentasinya terkait dari HSM Tels Luna tadi ya. Ya sangat menggambarkan sih bahwa ternyata ada beberapa tipe HSM Luna series gitu ya yang bisa kita pakai. Tadi ada S700 dan ada S750 gitu ya. Tergantung dari kebutuhan TPS dari para bank peserta. Gitu. Jadi memang sangat clear gitu. Lalu juga tadi disampaikan bahwa HSM ini selain fungsi security-nya juga punya fungsi load balancing gitu ya, dan juga HA feature gitu ya, kalau untuk bagaimana load balancing DC dan DRC gitu kurang lebih. Terima kasih Pak Rizky. Habis ini kita akan masuk sesi pertanyaan, nanti mungkin kalau ada pertanyaan akan saya distribusikan. Oke, para peserta sekalian semuanya terima kasih. Jadi pada selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Jadi bagi para Bapak dan Ibu hadirin yang tadi ada pertanyaan yang belum terjawab atau presentasinya masih ada yang menggantung gitu ya, itu bisa ditanyakan ke kolom chat via Teams kita gitu ya. Nanti akan dikonfirmasi baik itu terkait Oracle Database, ada yang terkait aplikasi Payment Hub maupun tadi dari HSM-nya. Gitu. Jadi sesi tanya jawab kami buka, dan juga tidak lupa saya ingatkan lagi nih kepada para Bapak Ibu peserta webinar sekalian untuk mengisi kuesioner, karena tadi saya udah infokan di depan bahwa untuk 3 orang yang beruntung akan mendapatkan voucher OVO atau GoPay gitu ya yang dikirimkan dari panitia webinar nanti. Bisa makan siang enak lah berarti kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pertanyaan oke. Kita masih tunggu pertanyaan ya gitu ya. Kalau ada yang masuk, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang masuk, saya dulu nih mau tanya lagi nih gitu ya. Saya belum sempat tanya banyak ke Mas Rizky nih. Saya ada beberapa penasaran nih Mas Rizky. Jadi yang pertama terkait HSM ini Mas Rizky, tadi kan TPS-nya banyak ya di define ya, ada 100, 250 sampai berapa lah gitu. Nah, apakah memungkinkan nih Mas, misalkan bank peserta itu kayaknya saya untuk pertama kali saya pakai yang minimum lah, TPS-nya katakanlah 100 gitu ya. Kita pakai HSM-nya juga yang untuk akomodir kebutuhan 100 TPS. Tapi ternyata seiring berjalan waktu, bank saya nih growth-nya luar biasa gitu ya, bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat di tahun depan. Nah, TPS-nya juga naik. Nah, itu kira-kira bagaimana tuh? Apakah mesinnya harus diganti atau ada metode yang lebih efektif dan efisien dari sisi HSM ini nih Mas Rizky? Ya, jadi mungkin lebih efektifnya adalah penambahan secara perangkat, Pak. Jadi untuk misalnya pembelian pertama kan S700 ya yang 100 TPS. Jadi dia kan bisa sampai 300 TPS. Kemudian untuk apabila meningkat di atasnya lagi, berarti perlu menggunakan S700 baru. Jadi ada 2 perangkat S700 yang mana apabila dikalkulasi bisa sampai 600 TPS. Nah, itu cukup dengan mendaftarkan dijadikan member HA group, jadi nggak perlu konfig ulang atau cukup disamakan konfigurasinya dan dijadikan member HA group, sudah jadi available untuk up and running untuk koneksinya. Oke, baik Pak, noted Pak, berarti solusinya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kan tadi sebenarnya yang paling rendah pun bisa mengakomodir sampai maksimum 300 TPS ya Pak ya. Jadi kalau udah di atas 300 TPS baru kita sepertinya butuh unit baru gitu ya untuk mengakomodir kebutuhannya. Oke, baik. Terima kasih Pak infonya. Sudah ada pertanyaan dari para peserta? Oke, kalau masih belum ada, masih ditunggu nih Bapak dan Ibu pertanyaannya, silakan disampaikan di kolom chat gitu ya. Mungkin saya yakin sebenarnya banyak yang penasaran tapi malu-malu nih bertanya nih. Ini mumpung ada nih, jadi di sini kita kumpulkan semua dari sisi HSM-nya, Oracle-nya, dan juga aplikasi Payment Hub sendiri. Kalau masih belum ada, saya pengen bertanya kepada Pak Roni Iksan nih Pak. Boleh Pak? Saya nanya lagi Pak. Saya nanya terus nih. Silakan.
Oke Pak Roni, tadi kan memang presentasinya menggambarkan bahwa di komponen Oracle Database itu tadi kurang lebih ada 5 komponen ya, dua yang mandatory atau wajib, sedangkan 3 tadi itu yang sebenarnya opsional. Nah, tapi disampaikan tadi bahwa walaupun ini opsional, tapi sudah termasuk di dalam paket ketika kita membeli Oracle Enterprise gitu ya, Oracle Database Enterprise. Nah, boleh di-share Pak, mungkin Pak, kalau yang 2 mandatory mungkin sudah cukup clear tadi ya. Nah, kalau untuk yang 3 opsional ini sebenarnya kenapa dia dikatakan opsional gitu ya. Lalu sebenarnya bagaimana sih tips dan trik kita nih, misalkan saya bank peserta gitu, ini karena ini opsional dan saya misalkan saya pengen jaga banget supaya saya nggak kena license-nya misalkan atau nggak harus beli, kira-kira metode seperti apa gitu ya yang harus diterapkan, atau memang quote unquote ya ini walaupun opsional tapi ini pasti dibutuhkan gitu ya dalam beroperation sehari-harinya. Kurang lebih seperti itu Pak Iksan. Ya, sebenarnya ini kenapa opsional, karena yang seperti diagnostic and tuning pack ya, biasanya ketika kita install awal-awal database ya otomatis kan performa database-nya pasti masih bagus ya. Jadi ketika kita melakukan query di sisi aplikasi, datanya langsung muncul gitu kan, karena datanya masih sedikit. Nah, tapi lambat laun ya, ketika datanya sudah makin banyak, kemudian sudah banyak perubahan-perubahan data, otomatis kan juga sudah banyak blok-blok yang kosong ya. Jadi di Oracle ketika kita nginput, misalkan setelah kita mendelete suatu record, kemudian kita nginput, maka data yang diisinya bukan di tempat blok yang kosong tersebut gitu kan. Dia akan create blok barunya lagi. Nah, kalau kita tidak analisa berapa banyak blok yang kosong dan sebagainya, otomatis ketika kita melakukan query, blok-blok kosongnya tetap akan baca. Padahal itu sesuatu yang sudah nggak perlu lagi dibaca gitu kan. Nah, makanya kita butuh yang namanya menganalisa. Kenapa menyebabkan awalnya database kita cepat performanya, tiba-tiba lambat dan sebagainya. Nah, di saat itulah kita butuh yang namanya diagnostik ya. Kita bisa menganalisa penyebab dia lama itu seperti apa. Nah, di Oracle sebenarnya yang tadi saya bilang sudah ada feature yang namanya yang AWR sama ADDM, yang ada bagian dari diagnostik yang sebenarnya ketika kita running database-nya itu sudah otomatis running sebenarnya. Ya, tinggal kita ngelihat aja di mana terjadi bottleneck-nya, di mana terjadi proses yang banyak terjadi white event-nya ya. Nah, kita di sana sudah dilihatkan berupa GUI ya, sudah dilihatkan berupa GUI dan kita tinggal klik saja misalkan oh ternyata di jam segini ada proses yang cukup lama, tinggal kita lihat nanti Oracle akan mengeluarkan penyebab lamanya apa, kemudian nanti di Oracle sendiri juga akan mengeluarkan rekomendasi apa yang harus dilakukan. Nah, ketika kita sudah melihat, menganalisa seperti tersebut, ya, itu sebenarnya udah menggunakan tool yang namanya diagnostic and tuning tersebut. Nah, artinya sebenarnya secara tidak langsung, ya itu harus dilegalkan, ya. Makanya di tahap awal ini mungkin yang namanya diagnostic and tuningnya mungkin belum dibutuhkan. Makanya dibuat itu adalah opsinya opsional, tapi next-nya makin berjalannya waktu, datanya makin banyak dan sebagainya, suatu saat pasti yang namanya database, ya pasti kita akan tetap jaga performa dari database-nya. Nah, untuk bisa melihat performanya, yaitu kita butuh yang namanya analisa data. Nah, di Oracle itu sudah dilakukan secara otomatis gitu. Tinggal kita lihat aja, Oracle juga akan mengeluarkan rekomendasinya gitu. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Roni, jawabannya sangat komplit gitu ya. Ya jadi semoga ini juga menjadi perhatian bagi para bank peserta gitu ya, ketika akan mengimplementasikan Oracle Database, apalagi tadi terkait diagnostik gitu ya. Which is ini sebenarnya adalah fitur yang sangat bagus dan pasti terpakai gitu ya, karena memang ya tadi database itu seiring berjalan waktu pasti performanya menurun, dan itu kita perlu diagnosa sedini mungkin gitu ya sebelum terjadi problem yang lebih besar. Kurang lebih seperti itu ya Pak Roni ya? Iya, benar sekali. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya udah dapat pertanyaan nih dari para peserta. Ini ada pertanyaan pertama dari Pak Rudianto. Jadi pertanyaan ini terkait ke Pak Romi nih Pak.
Jadi pertanyaannya begini, terkait aplikasi Interface Hub, apakah memang memungkinkan datanya itu diupload secara manual? Karena BIFAS ini kan punya SLA kurang lebih itu 25 detik gitu Pak ya. Mohon koreksinya kalau salah gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Apakah memungkinkan proses data itu diupload secara manual? Oke, terima kasih Pak Ilham. Mungkin untuk menjawab pertanyaan Pak Rudi, itu yang dimaksud dengan upload secara manual itu dari sisi bulk transaksinya. Sebagai contoh, sistem penggajian itu untuk transfer kredit atau ininya itu kita, jadi kalau transaksi sudah dikumpulkan, memang sih untuk ininya waktunya pada saat transaksi itu dimasukkan ke payment hub. Jadi kalau untuk transaksi misalnya contoh hari ini kita kumpulkan di transaksi mungkin beberapa institusi gitu ya, masuk ke perbankan, jadikan bulk transaksi, itu harus jalan di hari Sabtu atau di hari misalnya di hari Senin. Nah, bulknya udah didapat dan dia harus dijalankan di besok hari misalnya gitu. Itu memungkinkan Pak. Jadi yang SLA 25 detik itu pada saat user melakukan transaksi. Oke, mungkin itu Pak Ilham. Pak Rudi, mungkin kalau kurang ini. Oke, baik Pak Romi, thank you jawabannya Pak Romi. Ya, jadi semoga menjawab nih untuk Pak Rudianto. Jadi SLA 25 detik tadi adalah SLA dari transaksi gitu ya, transaksi individual gitu. Jadi kalau yang untuk di-upload awal, yang secara manual itu bisa dilakukan tadi gitu ya mungkin ya Pak Romi ya? Iya, untuk bulk transaksi ya. Iya, betul. Oke, kurang lebih jawabannya seperti itu Pak Rudianto. Semoga menjawab. Jika masih kurang clear gitu ya, mungkin bisa ditambahkan lagi di kolom chat. Ada concern di bagian mana lagi, silakan. Nah, saya dapat lagi pertanyaan kedua dari Pak Hartono dari Bank of China ini. Selamat pagi, ini juga terkait Oracle nih Pak Roni. Jadi untuk Pak Roni ini pertanyaannya, mohon penjelasannya per detail server database untuk BIFAS di sisi bank peserta. Untuk license Oracle tersebut, antara DC berapa license dan DRC berapa license. Mungkin Pak Roni bisa balik ke slide yang terkait license lagi tuh mungkin Pak Roni ya. Silakan Pak Roni ditanggapi. Ya. Boleh di-share ininya lagi, slide-nya. Slide Oracle. Baik, siap. Kita tampilkan dulu ya slide yang mengenai Oracle licensing tadi. Kita balik lagi. Di slide 4 atau 5 tadi ya, kalau nggak salah ya, Pak Roni ya? 6, halaman 6. Slide 6, ya di slide 6 tadi kurang lebih menggambarkan mengenai komposisinya. Oke, kita tunggu beberapa detik. Sedang kita tampilkan. Oke, ini slide-nya Pak. Oke, silakan. Jadi untuk kebutuhan kebutuhan license Oracle, kita bisa lihat di sini untuk yang sampai maksimum 100 TPS ya. Ini kita lihat yang tulisannya yang warna kuning dan angkanya yang warna merah. Nah, di situ ada untuk real time database server dan near real time database server. Jadi untuk DC sama DRC-nya itu dari real time database ini itu totalnya ada 4, berarti ada 2 yang di DC sama 2 yang di DRC. Begitu juga untuk near real time database servernya, berarti di DC-nya ada DC-nya ada 1, sedangkan di DRC-nya juga ada 1. Ya, total license yang dibutuhkan untuk real time database sama near real time-nya itu adalah 8 license. Ya. Itu menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Roni jawabannya. Ya.
Untuk Pak Hartono dari Bank of China, semoga cukup menjawab Pak. Ya, jadi memang kurang lebih seperti tadi ya untuk licensing Oracle-nya. Jadi tadi di tabel itu mungkin sudah digabung ya DC dan DRC gitu ya. Karena memang arahan dari BI kan sebenarnya langsung diimplementasikan sepaket nih, baik DC maupun DRC. Gitu. Oke, kalau masih ada pertanyaan mungkin dari Pak Hartono tadi boleh langsung disampaikan lagi Pak kalau ada yang belum clear gitu. Dari Pak, ada lagi dari, oke sebentar kita tunggu lagi pertanyaan. Kalau belum ada lagi, oh ada satu ya. Oke siap, kita tunggu nih, kita masukin. Oke, oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih mengenai timeline gitu ya. Jadi ada pertanyaan untuk instalasi konektor secara keseluruhan gitu ya. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama gitu ya dari semuanya tadi tuh. Mulai dari aplikasi Payment Hub, lalu dari sisi Oracle-nya, lalu dari sisi Thales-nya. Nah ini mungkin kita ajak ngobrol tiga-tiganya nih Pak, langsung nih Pak kita karena saya butuh informasi dari ketiganya. Nanti dijahit itu kurang lebih berapa lama waktunya. Kalau dari sisi Payment Hub Pak, biasanya most likely implementasi itu berapa lama Pak? Kalau dari sisi Payment Hub-nya sendiri itu tidak lama ya Pak Idhab ya. Justru yang lama itu yang saya rasa dari sisi pengadaan hardware ya, datangnya. Nah hardware data biasanya aplikasi sih sudah ready. Nah untuk instalasi itu nggak lama harusnya. Oke, dari sisi aplikasi jadi kemungkinan sangat singkat gitu ya, karena aplikasi ini memang yang sudah di-develop oleh tim Pak Romi sendiri, begitu server datang paling tinggal fresh install gitu ya, connect ke beberapa database. Kalau dari sisi Oracle nih Pak Roni Iksan, kira-kira gimana nih typically di lapangan implementasi untuk Oracle database-nya seberapa lama gitu ya? Oke. Jadi untuk di sisi Oracle database-nya untuk yang di production DC sama DRC pastinya ada kebutuhan untuk DC-nya karena dia ada 2 host, kemungkinan cluster. Cuman dari BI sendiri membebaskan bank untuk memilih cluster mana yang mau dipakai. Kalau misalkan mau pakai clusternya Oracle, kita punya yang namanya RAC. Ya, kemudian berarti kita pakai cluster RAC, kemudian install database Oracle, kemudian kalau misalkan DRC-nya replikasi juga pakai Oracle, kita install DataGuard-nya, ya kurang lebih untuk keseluruhannya itu sekitar 2-3 minggu gitu. Ya, atau paling maksimum 1 bulan lah. Oke, baik Pak Roni. Jadi perkiraan antara 2 sampai 4 minggu lah Pak ya untuk typically install Oracle di 2 site DC maupun DRC dan replikasinya gitu. Oke, thank you informasinya. Lalu yang terakhir nih dari Mas Rizky nih, gimana kalau untuk Thales Luna sendiri, karena dia datang udah box, kemungkinan nih singkat ya mungkin ya Mas ya? Ya mungkin perlu FYI dulu ya. Kalau untuk HSM kan kita hardware delivery itu sekitar 8 minggu. Jadi setelah 8 minggu hardware delivery, kemudian setelah itu kita gather informasi untuk requirement atau konfigurasinya untuk HSM itu sekitar 1 mingguan. Baru minggu terakhir kita implementasi sekaligus testingnya. Udah, jadi minggu terakhir tuh sekitar 10 minggu lah kalau instalasinya gitu, untuk termasuk hardware delivery ya. Ya. Oke, thank you informasinya. Jadi saya simpulkan nih dari 3 komponen ini include sama hardware delivery. Jadi memang hardware delivery itu ya kita estimasi sekitar 8 sampai 10 minggu biasanya ya. Lalu ditambah tadi untuk instalasi aplikasinya sekitar 1-2 minggu, lalu Oracle-nya tadi 4 minggu, dan juga mungkin tadi gather requirement dari HSM Luna dan konfigurasinya memakan sekitar 2 minggu. Jadi total mungkin estimasi kalau kita gabungin ya, itu sekitar 15 sampai 18 minggu kemungkinan. Kurang lebih durasinya akan sekitar itu Pak. Semoga ini menjawab gitu ya pertanyaan dari Pak Dedi mengenai secara keseluruhan kurang lebih membutuhkan waktu berapa lama. Gitu.
Tapi ini please note juga sebenarnya balik lagi ini melihat juga kesiapan dari bank peserta gitu ya. Kalau bank peserta secara site-nya udah siap, terus misalkan udah clear akan diletakkan di mana perangkatnya, lalu data-data yang akan diminta juga sudah ready, itu mungkin bisa mempercepat proses implementasi, Pak. Gitu. Jadi memang relatif, tapi tadi estimasi kalau kita gabungin data gitu ya, sekitar 15 sampai 18 minggu kurang lebih typically. Itu. Ada pertanyaan lain mungkin? Oke. Jadi karena sudah tidak ada pertanyaan lain nih, kita tutup gitu ya sesi Q&A hari ini gitu ya. Kita sudah sampai ke penghujung acara. Jadi balik lagi saya ingatkan nih untuk peserta webinar yang membutuhkan materi yang dipresentasikan hari ini gitu ya. Silakan isi link kuesioner aja. Jadi nanti di kolom chat gitu ada link kuesioner, silakan juga masukkan data email dan juga nomor telepon, karena materi yang kami kirimkan nanti ke alamat email yang tertera di link kuesioner gitu. Jadi silakan kalau ada yang mau request gitu ya nanti di kuesioner itu. Oke, mungkin kita fase kesimpulan nih saat ini. Jadi memang durasinya sudah mau sekitar 1,5 jam kita berbicara diskusi bersama Pak Romi, dan Rizky dan juga para bank peserta. Jadi kesimpulannya bisa saya simpulkan memang hari ini narasumber-narasumber ini sangat insightful gitu ya. Jadi webinar ini harapannya sangat insightful. Kita bisa dapat semua view dari view-nya application Payment Hub, lalu dari sisi Oracle Database maupun dari sisi HSM-nya. Gitu. Dan juga perlu dipastikan juga kan BI Fast ini harus segera terlaksana ya. Bahkan bank-bank yang masuk ke gelombang pertama itu akan diminta di tahun 2021 ini maksimal menerapkan implementasi ini gitu. Jadi saya juga mau infokan bahwa Lintas Arta di sini kami siap memberikan solusi secara end-to-end, Pak. Jadi untuk mendukung solusi BI Fast ini mulai dari infrastruktur tadi ya servernya, baik itu harus server fisik bare metal maupun nanti misalkan ke depan ada solusi cloud, itu bisa kita deliver, lalu juga aplikasi payment-nya bekerja sama dengan Pak Romi, lalu Oracle Database-nya maupun HSM Tails-nya gitu. Ya, jadi saya sampaikan juga terima kasih lagi nih kepada para pembicara, Pak Romi, Pak Roni, Pak Rizky. Jadi memang ini sangat bermanfaat ya. Semoga webinar kita hari ini. Mungkin kita sesi foto bersama dulu kali Pak ya. Jadi kita pasang muka dengan senyum terindah di pagi ini. Jadi kita sesi foto bersama dulu. Saya hitung mungkin ya sampai 200. Oh jangan kelamaan. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Romi, Pak Roni, Pak Rizky. Oh satu lagi, sekali lagi Pak. Tadi belum dapat Pak katanya. 1, 2, 3. Smile. Oke, thank you. Jadi ini sudah di penghujung acara ya, para peserta webinar. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya di webinar Optimizing BI Fast Implementation Preparation. Dari saya mewakili Lintas Arta berharap bagi para bank peserta bisa mendapat ilmu yang berguna gitu ya di acara webinar kali ini, karena ya kita aware bersama lah ini BI Fast ini harus segera diimplementasikan, dan memang di lapangan banyak ini ya, banyak plus dan minus gitu ya informasi. Jadi semoga ini bisa mengklirkan sebenarnya seperti apa sih persiapan kita dalam mengimplementasikan BI Fast ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Saya Idam Hafiz, undur diri. Peace out.